Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Abdalfiani, NIM 2001041015. Saya dari kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 3, yakni yang berjudul hereditas. Sebelum saya memulai ke penjelasan, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Yakni yang pertama yaitu untuk menjelaskan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom. Yang kedua untuk mendeskripsikan struktur helix DNA serta fungsi dan sifatnya. Lalu yang ketiga yakni mendeskripsikan sifat dan fungsi dari RNA, dan yang keempat yakni untuk menjelaskan antara DNA, RNA, dan pop. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan hereditas. Sebelumnya saya mau bertanya kepada adik-adik, apa sih yang dimaksud dengan DNA, gen, dan kromosom itu? Di sini, gen itu merupakan senyawa kimia yang terdapat di dalam inti sel, karena DNA itu sangat berperan penting pada proses sintesis protein dalam pembentukan enzim dan pembentukan protein lain. Sedangkan gen adalah unit terkecil dari hereditas, yang merupakan bagian dari kromosom yang berfungsi sebagai pembawa faktor keturunan. Sedangkan kromosom adalah benda-benda halus berbentuk lurus, seperti batang yang terdiri atas zat yang mudah menyerap zat warna yang disebut dengan kromatin. Selanjutnya yang kedua yakni kita masuk ke struktur dan fungsi dari DNA. Yang pertama itu replikasi DNA. Replikasi DNA itu mempunyai kemampuan untuk menggandakan replikasi, yaitu untuk memperbanyak diri dan untuk menggandakan diri pada DNA. Selanjutnya yakni fungsi DNA. DNA berfungsi untuk menyampaikan informasi genetika dari induk ke generasi berikutnya, dan mengatur perkembangan metabolisme ke dalam tubuh. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa DNA itu adalah gen itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke struktur RNA. RNA ini merupakan rantai tunggal yang tersusun atas nukleotida. Nukleotida RNA terdiri atas gugus fosfat, satu gula ribosa, dan satu basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri atas purin, purin ini terdiri atas adenin dan guanin. Sedangkan primininnya yaitu terdiri atas sitosin dan urasil. Selanjutnya yang ketiga yakni struktur dan fungsi gen. Yang pertama itu gen ganda. Pada umumnya gen mempunyai satu macam sifat dan satu macam karakteristik. Jadi pada umumnya gen itu misalnya pada kacang ercis gen B dengan lambang biji bulat, sedangkan gen K dengan lambang kacang ercis yang berwarna kuning. Sehingga gen-gen tersebut bekerja sama untuk menempati satu sifat dan satu karakter, sehingga gen-gen tersebut menempati satu lokus yang berbeda, dan inilah yang disebut dengan gen ganda. Lalu selanjutnya yaitu alel. Tiap pasangan gen yang mempunyai bentuk alternatif sesamanya, maka itulah yang disebut dengan alel. Misalnya, gen A besar alel dari A kecil, dan sebaliknya gen B besar alel dari B kecil.
Selanjutnya yakni alel ganda. Gen umumnya memiliki dua pasangan atau dua anggota alel. Misalnya gen A besar, kombinasinya itu A besar dan A kecil. Jadi alel itu terdiri dari dua anggota yakni A besar dan A kecil. Namun ternyata ada juga seri alel yang lebih dari dua anggota, yakni misalnya 3 yang terdiri lebih dari dua anggota, yakni 3 atau 4 alel. Yang demikian itulah yang disebut dengan alel ganda. Contoh alel ganda itu dapat kita lihat pada warna bulu pada kelinci. Selanjutnya yang keempat yakni struktur dan fungsi kromosom. Yang pertama itu adalah jumlah kromosom. Setiap spesies organisme mempunyai jumlah kromosom yang konstan dan spesifik. Misalnya pada sel tubuh manusia yang terdiri dari 46 kromosom, sedangkan pada tikus yakni 40 kromosom, pada jagung yakni 20 kromosom, dan pada melanogaster atau lalat buah itu terdapat 8 kromosom. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kromosom. Bagian kromosom terdiri dari dua, yakni sentromer dan lengan. Sentromer merupakan bagian kepala kromosom yang berfungsi untuk bergantung pada gelendongan sewaktu sel membelah. Sedangkan lengan merupakan bagian badan kromosom itu sendiri. Selanjutnya yakni macam-macam kromosom. Macam-macam kromosom terdiri atas 4 macam. Yang pertama yaitu telosentris. Telosentris ini merupakan kromosom yang mempunyai satu lengan saja. Lalu yang kedua yakni akrosentris, merupakan kromosom yang mempunyai dua lengan, tetapi lengan yang satunya itu sangat pendek. Lalu yang ketiga yakni submetasentris atau kromosom yang mempunyai dua lengan yang hampir sama panjangnya. Lalu yang keempat yakni metasentris atau kromosom yang mempunyai lengan yang sama panjangnya. Selanjutnya yang penjelasan terakhir ya diploidi atau perangkat atau genom. Seperti yang sudah dijelaskan di awal penjelasan bahwa pada sel tubuh manusia itu kan memiliki 46 kromosom. 23 kromosom homolog untuk yang tidak berpasangan dan 23 kromosom homolog yang lainnya itu untuk yang berpasangan. Jadi jumlah macam kromosom itulah yang disebut dengan ploidi atau perangkat atau genom. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan pada materi hereditas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.